merasa dia, termasuk KJP segala macam, terlalu banyak. Ini pajak ini luar biasa. Pajak ini telah membuat masyarakat pribumi tergusur. Ya, ini kerjaan pemukanya sebenarnya, otaknya sebenarnya awalnya Jokowi, terus terang aja. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Mau bukti? Libur 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Sekarang kan 1 Juni libur nasional kan? Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Nggak boleh dong, negara ini bukan negara pala lo. Negara bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu Jokowi, negara kita. Tahu-tahu 1 Juni libur, Pancasilanya tahu. Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan, ketuhanan nomor 5. Ini adalah Pancasilanya Marxis. Tapi apa, udah libur, yang nentukan presiden, sepihak. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis. Nggak mau musyawarah, seenak perutnya aja, itu dia kan ngurus negara. Negara kan memang bukan muslim semua, tapi muslim kan mayoritas. Masanya gara-gara mengakomodir yang minoritas dianggap tidak ada, kurang ajar betul. Harus diberhentikan jadi presiden kalau begitu. Kondisi gerakan PKI ini sudah terlalu parah. Sudah 13 angkatan dari gerakan partai-partai yang ada untuk berlatih ke Beijing sejak tahun 2004 sampai 2014. Sebenarnya mereka sudah melakukan lansiran tahun 2015. 2015 belum sanggup memecah kekuasaan mereka. 2019 mereka merasa menang kembali, dan rezim hari ini adalah rezim komunis. Saya menyatakan dengan sadar. Makanya ini aneh, negeri ini berjalan tanpa ada yang menyoal, karena setiap yang menyoal akan dituduh anti Pancasila. Sekarang ketua Badan Penyangga Pancasila adalah orang yang membolehkan berzina dengan anak sendiri. Ya, yang Dr. Wahyudin itu sekarang kan jadi ketua BPIP. Wah, ya, hebat kan? Orang yang rusak, yang disertasinya itu ngawur itu, yang boleh berzina dulu, boleh kalau pacaran boleh dipakai dulu segala macam itu, sekarang dia jadi ketua Badan Penjaga Pengawal Pancasila. Nah, ini sedang terjadi dan tidak ada yang dikarang-karang oleh Ustadz Alfian Tanjung. Memang sedang terjadi. Itu merupakan bagian dari proses-proses dibangunnya negeri yang berpaham komunis, termasuk politisasi. Sekarang coba saya tanya para jamaah, siapa yang memimpin PSSI? Siapa yang memimpin BNN? Siapa yang memimpin BNPT? Siapa yang memimpin produksi persenjataan kita di Bandung? Siapa yang pemimpin bea cukai? Siapa menteri dalam negeri? Jadi kalau Anda lihat dalam teori komunisme, ketika terjadi politisasi, maka negara itu sedang menuju menjadi sebuah negara komunis. Sekarang dikit lagi pilkada serentak. Calon gubernur Sumatera Barat itu diantaranya polisi. Ada 80% calon daripada pilkada serentak per 23 September 2020 itu adalah polisi. Nah, kalau polisi-polisi sudah jadi gubernur, jadi wali kota, jadi apa? Nanti 2021, 2022, 2023 tidak ada lagi pilkada. Akan ditetapkanlah PLT, pejabat sementara. PLT yang menetapkan adalah Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negerinya, maka nanti digantilah PLT itu polisi semua. Maka negara kita akan menjadi NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Itu artinya negara komunis Indonesia. Ayo kita lihat, seluruh negara yang didominasi oleh polisi itu negara komunis. Silahkan diperiksa di seluruh dunia.